Ayo jalan-jalan Mer, Mer, jalan-jalan. Nah, good. Nah, mau kemana? Kamu mau kemana? Halo guys, masih di Jepang, tapi sekarang ada di pedesaannya, bukan di kotanya, yaitu tepatnya di Asahi. Nah, di sini ada pertemuan orang-orang Indonesia yang tinggal di Jepang. Nah, karena mereka udah lama tinggal di Jepang, mereka kan udah lama nih nggak melihat keajaiban, ngelihatnya teknologi terus. Nah, maka dari itu gue pengen mereka pertama kalinya nih melihat spirit doll atau boneka hidup, yaitu Mary. Gue juga penasaran sih gimana reaksi mereka ketika melihat kesaktian-kesaktian dari boneka hidup ini nih. Oke, langsung aja kita lihat bagaimana reaksi orang-orang Jepang melihat boneka hidup. Check this out. Jadi teman-teman semuanya, waduh masih surat merah, Insya Allah. Silakan Mas Marcel ya. Siap-siap ya, suratnya ya. Langsung nikah malam ini bisa disurat. Ya, teman-teman tahu surat merah, beliau ini harusnya jadwal syutingnya panjang banyak di TV. Saya bilang Mas, cancel Mas, kita dakwah ke Jepang, di cancel. Pilihan atau paksaan? Dia bilang Bismillah Ustaz, ayo kita berangkat. Bayangkan beliau meninggalkan keluarga 10 hari untuk ketemu antum. Ini nggak ada yang kebetulan. Bayangin ya, dukun-dukun di Indonesia stres sama mereka. Nah, antum ketemu beliau, antum mau jadi dukun. Sama beliau stres, bayangin tuh. Semua dukun ditantangin dan nggak ada takutnya, bayangkan. Dan beliau sekarang ada di hadapan wajah antum semuanya. Masya Allah, ini pertemuan yang penuh dengan keberkahan. Untuk apa pertemuan kita malam ini? Yang jiwanya kotor, bersih. Ustaz, terima kasih, saya diingatkan lagi Ustaz untuk sholat malam. Teman-teman ingat ya, kalau malam itu, apalagi belum menikah, antum itu harus banyak sholat malam. Apalagi belum menikah, tinggal di Jepang, harus banyak saum. Apalagi di sini banyak baca Quran. Apalagi di sini maaf jaga pandangan. Wah, di sini tuh luar biasa ini. Tentang tema kali ini yaitu adalah membangun masjid tapi juga membangun jiwa. Ya. Nah, ini penting banget karena kalau kita cuma bangun masjid jiwanya nggak dibangun, cerminan dari masjid itu kan Islam itu sendiri. Nah, ketika jiwanya tidak dibangun, maka Islamnya yang jadi terlihat jelek. Sehingga nanti khawatirnya adalah banyak masyarakat di Jepang yang melihat Islam tuh jadi nggak bagus, terutama orang-orang Indonesia kan. Kita tahu muka-muka orang Indonesia itu sendu-sendu ya, seneng duit. Ya, nah karena seneng duit ini nih yang membuat seringkali jiwa kita kotor gitu, bahkan menghalalkan segala cara untuk menghasilkan uang. Tapi kalau dilihat di sini nih kelihatannya agamis-agamis banget nih ya, cowok-cowoknya ya kan. Luar biasa nih ahwat-ahwatnya tuh, ini deket-deket banget sama Al-Quran kelihatannya kan, ya kan, luar biasa karena kelihatan dari alisnya gitu, panjangnya 2 harkat ya, luar biasa. Ya. Terus juga saya jauh-jauh dari Indonesia ke Jepang, saya bawa seorang temen nih yang harus teman-teman lihat nih, ada di dalam peti. Saya mau memperkenalkan nih, karena di Jepang itu kan penuh dengan teknologi ya, penuh dengan teknologi. Nah, ini nggak ada teknologi sama sekali. Ini yang disebut spirit doll atau boneka arwah. Kalau di dunia perdukunan dulunya ini dijadikan sebagai pencari benda jimat-jimatan. Mer, diri Mer. Namanya Mary dia. Mary, diri. Bukan Ica. Nah, apa? Ica. Dia tuh kan, dia mau jalan aja emang. Dia sistemnya kayak anak kecil. Iya, gangguan gue. Mer. Ini dia tuh pertama kali saya viral gara-gara dia nih dulu ngajak-ngajak dia jalan-jalan keliling-keliling tahun 2018. Nah, semoga dia mau jalan nih. Mer, jalan. Matanya merah. Iya, matanya.
Nah, bagus, ke sana Mary. Ke sana. Dia suka Nih. Oh, gitu. Pede banget ya. Emang iya, Mer? Enggak. Nah, terus. Nah, jalan, bagus. Nah, Mary ini selain dia bisa jalan, dia juga bisa berusaha menebak apa yang dipilih. Bentar. Diam dulu, oi. Diam. Mary. Woi, dia senang jalan-jalan di Jepang ya? Diam, ntar belanja ya. Nah, bagus. Gitu. Cewek maklum kan. Cewek itu kalau kita omongin nggak dengerin itu, godain, nanti belanja ya gitu. Mer, diri dulu. Nah, sekarang saya butuh 4 benda. Saya butuh 4 benda di depan. Boleh? Apapun. Ini 1. Pakai yang ada aja deh. 1, 2, pinjam. Nah, 3. Wah, ini apa nih? Vide. Dot. Wah, astagfirullah. Parah. Ini apaan? Sinyal, jangan. Nih, cincin. Ini aja nih. Ini udah 4. Ada botol, uang, handphone, dan cincin. Di sini saya punya 1 buah kotak, ini tempat uang, dan ini ada kertas kosong. Oke. Saya butuh 1 orang untuk ke depan. Siapapun, boleh. Namanya siapa? Pras, ini Pras. Nah, sini. Nah, ini dicek dulu, kosong, betul? Kosong ya, Pak? Betul? Taruh. Kosong. Nice. Nah, sekarang Pras, ini saya butuh 1 orang lagi deh buat megang ini. Ini saya tuh gangguan goib lagi tuh. Nih lihat, ini saya tutup seperti ini. Pras boleh pegang kayak gini. Pegang. Nah, tahan ya. Tahan. Pras, dari 4 benda ini, yang tangan kanan begini. Gini nih. Nah, gini ya. Gini. Boleh dari 4 benda ini tunjuk 1 benda yang mana aja, cepet, tunjuk. Apa? Cincin. Mau tuker atau enggak? Enggak. Oke. Tunjuk 1 benda lagi dari 3. Handphone. Mau tuker atau enggak? Botol. Iya. Mau tuker atau enggak? Udah. Botol. Oke. Dari 2 benda yang tersisa, yang mana yang mau dikasih ke saya? Yang sisa. Handphone. Iya. Jadi kamu pilih itu tuh, uang, aqua, cincin. Aqua. Enggak. Maksudnya kan ini satu-satunya benda yang dikasih ke saya kan? Iya. Yang kamu pilih dari tadi cincin, aqua, dan uang kan? Iya. Ya, yang satu-satunya benda dari 4 benda yang dikasih ke saya adalah handphone. Lihat, Mer, boleh tulisin nggak, Mer? Bentar. Nih, sekarang Mary, gini cara Mary nulis. Bentar. Weh, muter lagi. Mer, lihat ke sini. Lihat ke sini, Mer. Fokus. Dia pilih handphone, Mer. Oke. Nah, kalau berhasil, seharusnya yang Mary tulis juga adalah handphone. Boleh ambil kertasnya? Ditulis mau Pras. Betul nggak? Kasih lihat ke depan. Handphone. Tulisannya bagus nggak? Oke? Betul ya? Oke, terima kasih Mas Pras. Oke. Apa? Pulpennya kok nggak bisa nulis? Bisa, itu cara goib kalau kata dukun gitu ya. Nah, maka dari itu hati-hati guys dengan keajaiban-keajaiban. Keajaiban cuma dari Allah. Maka dari itu pasrahkan hidup kita ke Allah Azza wa Jal. Hal eksternal nggak perlu dipikirkan. Biarkan hal eksternal terjadi. Fokus terhadap hal-hal internal yang bisa kita ubah, yaitu hal-hal yang ada dalam diri kita. Mungkin begitu aja. Sekian dari saya, Marcel Radival, Pesulap Merah Indonesia. Ingat sekali lagi, bangun masjid
tapi kita harus juga bangun jiwa agar Islam juga terlihat baik. Oke. Luar biasa, tadi udah dengar masukan-masukan, insight-insight dari Ustadz Fatih ya. Sebelumnya perkenalkan, saya bukan Ustadz. Perkenalkan, saya artis. Ya, jadi tema kali ini adalah menjadi muslim yang tangguh di negara minoritas. Nah, sebenarnya ada tips-tips untuk menjadi pribadi yang tangguh. Salah satunya adalah yaitu aman secara ekonomi atau aman secara finansial. Karena finansial ini sangat berpengaruh terhadap hidup kita. Aman bukan berarti kaya loh ya. Aman itu cukup bisa memenuhi kebutuhan fisiologi. Kebutuhan fisiologi itu kebutuhan-kebutuhan dasar seperti makanan, minuman, dan semacamnya. Agar hidup kita aman dan stabil. Terus juga bisa tangguh. Karena kalau misalkan ekonomi untuk makan, minum aja nggak aman, ujung-ujungnya nanti diperalat sama orang-orang yang lebih tangguh hidupnya. Kita ditawarin misalkan, kenapa saya bisa nolak endorse judol, endorse binomo zaman dulu? Karena saya udah cukup aman, makan tanpa hutang aja udah cukup aman. Saya prinsip dari dulu, pas masih jualan gorengan, jualan mie ayam, jadi ojek online, saya doa sama Allah Azza wa Jal, saya cuma pengen makan tanpa hutang doang. Sehingga ketika itu udah bisa terwujud, saya bisa tangguh menolak hal-hal yang Allah larang. Banyak banget nih yang nganggap dia awalnya, tahu nggak, Mary itu tercipta dari spirit doll. Pernah dengar spirit doll? Yang boneka arwah, yang pada saat kemarin itu dunia perdukunan berhasil membuat spirit doll itu famous, terkenal dan dimiliki sama banyak artis. Pernah tahu dengan harga mahal? Satu bonekanya 3 juta, 10 juta. Padahal itu spirit doll versi paling jadul, yang cuma ditidurin dia bisa merem. Tahu boneka yang ditidurin bisa merem sendiri? Itu berasal dari spirit doll awalnya. Seolah-olah itu bernyawa. Nah, akhirnya ketika itu jadi mainan, spirit doll berkembang lagi. Pernah tahu Susan? Susan itu adalah awal dari spirit doll pertama. Dulu para dukun untuk datang ke rumah, itu dia tuh seolah-olah bisa ngomong sama arwah, masukin arwahnya ke dalam boneka. Nah, terus bonekanya seolah-olah bisa ngomong, padahal itu suara perut. Itu namanya ventriloquist. Kalau zaman sekarang udah berubah jadi seni. Nah, ketika itu ketahuan bohongnya, dunia perdukunan buat spirit doll lagi, yang versi terbaru, yaitu yang seperti ini nih. Ini versi terbarunya, dimana biasanya untuk mengecek atau mencari benda-benda keramat yang katanya penarikan goib, itu palsu semua. Penarikan goib dari ujung Sabang sampai Merauke itu palsu semua, nggak ada yang asli. Nih kayak contohnya gini, Mary, coba jalan Mer. Namanya Mary dia. Mer, coba jalan deh. Mary, jalan-jalan. Nanti shopping deh. Cewek soalnya kan. Kalau cewek diajak jalan nggak mau gitu, coba sekalian shopping nanti gitu. Biasanya mau tuh. Ayo jalan-jalan Mer, jalan-jalan. Nah, good. Nah, mau kemana? Kamu mau kemana? Dilepas. Jadi Mary ini konsepnya dia kayak ini, anak kecil yang baru belajar jalan, makanya masih perlu dituntun. Tuh. Nah,
Mary ini bukan hanya bisa berjalan doang, tapi dia juga bisa mempraktekkan satu kesaktian. Mer, muter ke sini lagi, Mer. Yang ke belakang deh. Sini nih, menghadap ke depan, ke depan. Stop. Oke. Nah, sekarang coba praktekin nih, Mer. Aku butuh 2 orang untuk maju ke atas panggung, ke sini, ke depan. Oke, Mer, diem. Oke, duduk, boleh duduk aja. Bismillah dulu. Di sini aku punya, boleh ambil kertasnya. Aku punya tempat uang. Ini tempat penyimpanan uang, kotak. Dicek dulu kertasnya kosong. Kosong ya. Boleh ditaruh lagi. Nice. Nah, sekarang aku minta untuk pegang ini, jangan sampai aku melakukan kecepatan tangan. Karena banyak yang bilang sulap kan kecepatan tangan kan ya. Nah, nanti disimpan aja, jangan sampai aku melakukan kecepatan tangan. Dipegang gini. Tutup. Nah, nice. Tutup. Nah, sekarang pilih satu kartu, nanti Mary tebak. Oke ya. Bilang stop di mana aja. Stop. Gampang ya. Stop. Sini. Iya. Ambil. Lihat, kasih lihat ke yang lain. Dari banyaknya kartu, ini beda-beda semua kartunya. Udah? Udah dikasih lihat ke yang lain? Kasih lihat ke yang lain, udah? Ke kamera, udah? Nah tuh, ke ibu-ibu mau ngeliat juga. Udah? Oke? Tugas Mary adalah sekarang nebak kartunya. Mer. Ayo, Mer. Diem, nggak apa-apa, santai aja, santai. Diem. Dia berusaha nebak sekarang. Nice. Nah, sekarang Mary, tolong tulisin kartu yang kamu tadi tanggap. Ke sini nih, ini nih. Orang yang megang ininya, kertasnya. Mary ke sini. Nah. Nice. Ya ketemu bapaknya dia. Ketemu bapaknya. Mary, coba lihat. Enggak, tutup. Mary lihat, bagus. Tulisin sekarang kartu yang kamu dapat. Udah? Udah belum? Oh udah nih, serius ya. Oke, harusnya kalau berhasil ada sesuatu yang Mary tulis di situ. Boleh dilihat dulu kartunya apa? Yang terpilih. Boleh buka? Buka aja. King Diamond ya. Dari banyaknya kartu, bilang stop, terpilihnya buka aja. King Diamond. Pegang. Dan di sini ada satu kertas. Harusnya tadi sudah Mary tulis di sini. Magic. Ambil, dicek dulu. Kebalik dong. Nah, gini dong. Nah. Betul ya. King Diamond. Oh, ya. Mary. Terima kasih banyak. Terima kasih. Boleh. Bisa. Boleh kembali ke tempat duduknya lagi. Nggak apa-apa. Ambil aja bawa. Tulisan Mary. Iya, sama-sama. Jadi sebenarnya untuk jadi pribadi yang tangguh, ingat, untuk jadi pribadi yang tangguh, satu lagi sebenarnya ada. Jangan orientasikan tujuan kita ke dunia. Orientasikan tujuan kita itu ke akhirat. Sekian dari saya, Marcel Radival, Pesulap Merah Indonesia.